Oke teman-teman, balik lagi di Otomotivi. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu mobil yang legendaris di Indonesia. Kenapa saya bilang legendaris? Padahal kok modern banget? Karena dulu ini mobil udah lama banget. Semua orang kenal, semua orang pakai, dan semua orang kebanyakan sih suka ya. Termasuk saya, suka juga sama mobil yang satu ini. Pertama kali masuk di Indonesia, itu kalau nggak salah tahun 2006, si Yaris bakpao. Itu yang legendaris. Yang bentuknya membulat kayak bakpao, dan saingannya tuh waktu itu Honda Jazz. Jadi Honda Jazz sama Yaris waktu itu saingan dari tahun 2006 sampai tahun 2014. Si Yaris ini mendapatkan ubahan tampilan. Bukan cuma ubahan tampilan, bukan cuma facelift, tapi all new ya kita sebutnya. Jadi Yaris yang lele, yang bentuknya kayak ada kumisnya gitu di depannya. Itu berubah dari yang membulat jadi lebih panjang, lebih mengotak, lebih modern gitu. Itu udah bagus. Next, di tahun 2018, cuma selang, kalau nggak salah 4 tahun, Yaris melakukan facelift lagi. Jadi cuma selang 4 tahun, tadinya kan 8 tahun, 2006 ke 14. Cuma selang 4 tahun, dia facelift lagi menjadi yang kalian tahu tuh Yaris Joker. Jadi Yarisnya dari yang sebelumnya mengotak, Yaris lele, berubah menjadi garis-garis yang tajam. Nah, itu pun juga bagus. Tapi nggak selang cuma 2 tahun kalau nggak salah, 3 tahun deh, 2020, bukan 21 ya. Jadi dari 2018 ke 2020 September muncullah Yaris yang baru ini. Jadi sejarahnya lumayan panjang di Indonesia. Sekarang kita lihat tampilan luar dan dalamnya dan gimana performa nih mobil. Masihkah sama seperti yang dulu ataukah bahkan lebih bagus? Check it out di Otomotivi. Let's go. Nah teman-teman, sekarang kita mau bahas nih eksterior dari si Yaris yang baru ini. Jujur kalau buat gue ya, gue demen banget sama Yaris yang baru ini. Kalau dulu kan ada Yaris lele, ada Yaris Joker. Nah kalau Yaris lele sama Joker itu masih debatable gitu, masih kayak ada yang bilang lele lebih bagus, ada yang bilang Joker lebih bagus. Tapi kalau ini, entah kenapa gue merasa di sana itu udah kayak jauh lebih matang gitu. Jadi kayak Toyota tuh sudah menemukan jati dirinya. Dimana di sini ada fog lamp yang kecil. Jadi ini ciri khasnya si Toyota sekarang, baik itu di Innova baru, kebanyakan semua pakai fog lamp yang kecil kayak gini. Dan ini bagus, bentukannya tuh jadi sanggar banget. Jadi gue rekomen banget buat kalian beli yang seri TRD Sportivo ini, karena buat gua ini body kitnya tuh bagus banget, bener-bener sporty banget, dan bikin bentuk dari depannya secara keseluruhan jadi lebih bagus. Dan jangan lupa, di sini juga diberikan aksen-aksen list merah seperti ini. Ini bener-bener bagus banget, jadi memberikan sporty. Apalagi mobil ini putih ya. Dan juga lampunya sekarang ya udah jauh lebih tajam, jauh lebih sipit, dan pakai multi reflektor. Jadi entah kenapa di mobil-mobil sekarang tuh kayaknya multi reflektornya jadi tren yang baru ya, bukan proyektor lagi tapi multi reflektor. Selain udah multi reflektor, dia juga sudah full LED semuanya. Dan yang paling saya suka lagi adalah ininya nih, DRL-nya tuh udah cantik banget, benar-benar luas banget di sini. Ala-ala mobil sekarang, kalau dulu kan masih maksa banget ya, kayak looks-nya tuh kayak aftermarket banget. Yang ini udah keren banget, udah panjang, udah mantep. Palingan ini sayang aja sih dia masih pakai wiper yang kayak gini. Lebih bagus lagi kalau wiper itu disembunyiin di dalamnya. Jadi tipe yang kesembunyi itu bakal lebih rapi lagi buat mobil ini. Sisanya dari depan gue puas banget. Dan biasanya orang modif tuh di bagian atas ini. Biasanya dikasih black roof, jadi lebih sporty. Yuk kita lanjut ke samping. Nah kalau dari bagian samping, jadi gue langsung nyadar bahwa mobil ini punya wheelbase yang jauh banget. Dia punya wheelbase 255 meter, jadi memang salah satu yang terpanjang. Jadi kalau kalian lihat tuh jaraknya jauh banget, sehingga dia memberikan efek pantat yang sempit begini nih. Jadi bannya panjang, tapi bagian pantatnya kecil, seperti ala-ala hatchback seperti itu.
Dan juga ground clearance dari si Yaris ini termasuk sangat pendek. Jadi cuma 149. Nah ini merupakan kelebihan sekaligus kekurangannya juga. Kelebihannya dia bakal jadi lebih stabil. Tapi kalau kalian buat di Jakarta, maka akan sering serem buat gasruk. Lanjut ke peleknya. Peleknya gue cukup suka. Jadi dia memang pelek-pelek yang pada umumnya lah. Baik itu di Veloz, di Rush, juga di Yaris. Juga kalau kalian lihat Livina baru tuh mirip-mirip gini juga. Tapi beda Livina 5 palang. Dia tiba-tiba two-tone seperti ini. Udah bagus. Cuma menurut gua ini emang masih sedikit kecil ya. Kalau dikasih ban yang 17, mungkin bakal lebih keren lagi. Jadi kalau kalian punya duit lebih, gua sangat nyaranin buat dimodif ya peleknya jadi ban yang 17 juga dibikin lebih lebar lagi karena ini masih agak terlalu masuk fender, jadi kurang padat aja gitu looks-nya. Lalu secara desainnya sendiri dari atas, ini dia pakai desain yang floating roof. Jadi dia di sini nyambung, sini panel black piano di sini nyambung ke belakang. Jadi seakan-akan ATV mengambang. Dan yang gue suka adalah pintunya. Pintunya ini greget itu kayak Innova punya. Jadi dipegangnya tuh mantep. Bagian depannya tuh cukup berat. Dan bukaannya tuh halus, smooth. Cuma belakang yang agak enteng sih. Nah kalau kalian pengen lebih mewah, kalian bisa tambah peredam jadi lebih berat. Dan ini juga talang air yang dikasih. Gue nggak tahu ini ori apa enggak, tapi ini talang airnya bagus banget. Bener-bener looks-nya premium. Kayak nyatu gitu sama badannya. Dan yang terakhir yang gue bahas adalah rear spoiler ini. Dari samping dia tuh memang membantu memberikan efek yang bagus ya buat bagian sampingnya. Jadi dia tuh jauh lebih sporty, jauh lebih panjang, dan lebih keren dibandingin kalau kalian beli yang versi bukan TRD. Kira-kira itu aja dari samping. Yuk ke belakang. Nah untuk bagian belakangnya nggak banyak perubahan memang. Jadi dibandingin sama Yaris yang Joker, ini nggak banyak berubah sih. Kalau kalian lihat di jalan juga kalian mungkin nggak bakal nyadar. Mungkin beberapa aksen-aksen merah dihilangin di sini. Juga ini yang tadi gue bilang di samping, ini upper spoilernya ini hitam, di sampingnya putih, dan ini keren banget. Juga dia dikasih shark fin bawaan, di fogger, juga dikasih kamera mundur, dan ini pencetan bagasinya elektrik ya. Tinggal pencet doang kayak gini tombol. Jadi lebih modern, nggak pakai tuas lagi. Dan yang terakhir dikasih parking sensor 2, agak sayang. Ada bagusnya kalau dikasih 4 sih. Untuk kelas ini kan harga juga udah nggak murah kan. Terakhir ya desainnya seperti ini. No complaint, gue cukup demen sih yang versi yang ini. Kalau gitu langsung aja kita lihat ke bagasinya. Bagasinya sendiri gue cukup suka karena yang paling gue demen adalah dia dikasih ini nih, cover. Ini aja udah sangat membantu. Jadi karena ini hatchback kan orang gampang ngintip. Tapi gara-gara ada ini, jadi bisa naruh barang. Karena ini juga cukup kokoh ya, bisa naruh barang di atas dan bisa menyembunyikan barang-barang di dalamnya. Dan yang gue suka lagi adalah di bagian ban serepnya itu dikasih pelek aslinya, jadi bukan pelek kaleng. Jadi kalau kalian ganti ini masih bagus karena dapat pelek aslinya. Dan untuk kapasitas sendiri cukup lebar. Juga dia diberikan lampu di sini yang cukup bagus. Jadi ketika buka tuh nggak terasa murahan. Ini cukup baik walaupun memang nggak sebesar itu, standar-standar aja. Cuma buat ukuran hatchback seperti ini, gue udah cukup puas sih sama bagasinya. Yuk kita lanjut ke dalam. Sebelum kita masuk ke bagian interiornya, coba kita lihat dulu sekarang di bagian mesinnya. Sebenarnya mesinnya juga nggak berubah dari Yaris-Yaris yang sebelumnya. Masih mesin 1500 cc, menghasilkan output tenaga sebesar 107 PS dan 140 Nm. Transmisi otomatis CVT 7 percepatan, dan tenaganya disalurkan ke roda depan. Ya, ini mobil front wheel drive. Jadi mesinnya kurang lebih seperti ini. Tapi yang dibanggakan oleh Toyota saat mengeluarkan Yaris yang baru ini pada tahun 2020 bulan September, itu dikasih tahu bahwa radius putar di mobil ini menurun. Bukannya menurun jadi jelek, maksudnya performanya meningkat. Karena radius putar semakin kecil kan semakin bagus tuh, semakin enak beloknya kan. Karena Yaris yang dulu, Yaris sebelum ini, itu radius putarnya agak jauh gitu. Jadi kalau kalian pakai mobil hatchback ini buat di perkotaan yang harusnya gampang banget belok-beloknya, muter balik segala macam, itu dibikin susah sama radius putarnya. Dan di Yaris yang ini, dia bilang radius putarnya jadi lebih baik. Nah teman-teman, sekarang kita udah masuk ke bagian interior di mobil ini. Tapi sebelum kita mulai seperti biasa, kuncinya tuh kayak begini. Jadi agak tidak menggugah selera ya. Karena Yaris yang baru ini harganya juga udah naik. Terus teman-temannya Toyota lainnya tuh kuncinya tuh menurut saya lebih bagus dari ini gitu. Ini cuma kayak ya plastik biasa gitu. Cuma good side-nya ini masih lumayan berat, jadi kerasa nggak begitu
murahan lah ya. Tapi it's okay, tinggal dikasih cover aja, kantongin, nggak usah dilihat orang, nggak apa-apa. Next, kita mau ngomongin di interior di dalam mobil ini. Jadi ya kurang lebih sama ya sama Yaris sebelumnya. Cuma yang bisa kalian lihat bedanya itu di bagian sininya nih. Di interface head unitnya, di bagian sininya panel-panelnya itu aksennya diganti sama Toyota. Jadi sebelumnya aksennya warna silver yang kelihatan masih kayak sedikit kurang mahal. Yang ini diganti dengan semacam brush metal gitu deh. Jadi kesannya lebih premium dan di dalam itu kerasanya nggak ganggu mata gitu, nggak tiba-tiba warnanya silver sendiri. Jadi nice banget buat Toyota Yaris di bagian ini. Head unit ini udah lebih bagus dari yang sebelumnya ya, jadi kelihatan lebih ya sedikit lebih bagus, lebih premium dan konektivitasnya juga gampang. Terus dia tuh integrated sama mobilnya, jadi untuk auto folding mirror, terus untuk beep alarm itu semua ada diatur di sini. Terus kalau kalian ganti head unitnya nggak tahu deh, itu semua masih bisa diatur di sini apa enggak gitu. Nah terus semuanya itu nyambung ke bawah sama panel AC-nya, yang menurut saya ini tuh pas gitu, pas banget. Jadi bukan sistem puter-puter, juga bukan sistem yang bener-bener touch gitu. Kan ada yang kayak di HR-V itu bener-bener touch gitu kan. Ya ini tetap ada tombol fisiknya, jadi enak dipencet, juga enak dilihat. Apalagi kalau mobilnya mati, belum nyala gitu, itu kelihatan masih kayak wah sleek gitu, jadi nice banget. Apalagi ditambah interior mobil ini yang didominasi dengan warna hitam, membuat mobilnya jadi lebih sporty. Apalagi tipe TRD Sportivo ya, lebih sporty, lebih gagah gitu buat dinaikin. Dan di dalamnya juga berasa nyaman. Untuk di bagian MID-nya bentukannya juga bagus, walaupun masih analog sini, tapi di sini udah digital ya, bagian bawah kanan. Dan di tahun 2021 ini, kan di tahun 2020 kalau kalian nyalain tuh ada animasi mobil keluar, terus lambang Yaris, terus mobil Yaris gitu. Tapi Yarisnya masih Yaris yang Joker yang lama. Di tahun 2021 udah diganti sama Toyotanya, jadi kalau kalian nyalain itu langsung keluar Yaris yang udah baru gini, mukanya udah kayak Lexus gitu lah ya. Terus lanjut di bagian setir, untuk pengaturan MID-nya ada di sebelah kanan sini. Isinya kayak biasanya trip meter, odometer, segala macam, konsumsi bahan bakar. Terus di sebelah kiri bisa kalian gede kecilin volume, nyala matiin telepon, bisa mute juga di sini. Dan bukan cuma itu, di bagian belakangnya udah dikasih pedal shift. Jadi di kanan buat naik, di kiri buat turun. Tapi menurut saya, kenapa mobil hatchback belakangan ini ya, kayak Mazda 2, terus Yaris ini, dengan harga 300 jutaan, ini kok belum dikasih jok yang kulit gitu. Masih dikasih jok yang fabric. Nggak tahu lagi model apa gimana, tapi kayaknya lebih premium lagi kalau joknya itu udah kulit. Kenapa saya bilang 300 juta? Karena ini tipe yang 7 airbag. Jadi airbagnya bukan cuma di sini, dan di bawah, tapi di sini, dan di belakang situ 2 ada juga. Jadi ini yang harga kurang lebih 300 jutaan sebelum diskon ya. Next, di bagian pintu-pintuan sini. Nah, kalau joknya belum kulit, handrest di sebelah kanan itu udah dikasih bahan kulit dan cukup empuk. Dikasih aksen-aksen jahitan warna merah seperti ini. Ya TRD Sportivo ya. Terus enak gitu ditempatinnya. Dan panel di sini untuk pengaturan kaca di sini, pengaturan power window itu dikasih bukan warna black piano gitu, tapi black piano dengan ada aksen-aksen sedikit metaliknya. Jadi nice banget touchnya di sini. Di sini metal brush, di sini black piano tapi dikasih metalik itu. Nice banget deh. Dan sayangnya lagi, selain ininya kulit, ininya juga kulit handrest di sini. Tapi pertama ini keras banget, bukan agak keras lagi. Ini keras banget dan buat ditempatin tuh agak kurang nyaman gitu. Jadi kalau kalian nyetir seperti ini, terus tangan kan biasa di sini kan, mana nih? Oh di sini. Jadi tangannya harus sedikit mundur seperti ini. Kehalang sama penyangga tubuh di sini. Di atas juga spion tengah night and day vision. Untuk visornya warna hitam, keren banget.
udah dilengkapi dengan vanity mirror tapi tanpa lampu. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Let's go. Oke, sekarang kita udah ada di bagian belakang, baris kedua dari mobil ini. Dan yang saya rasakan kalau duduk di belakang sini, di Toyota Yaris ya 2020, itu lega banget loh. Serius. Ini legroomnya masih gila, sejengkal loh. Nih, 10 jari, 11 jari. Ini bisa, lega banget. Dan kaki itu masih bisa masuk sedikit ke bawah kolong kursi. Jadi lumayan lega nih buat orang kayak saya yang tingginya 176 cm. Itu buat senderan gini masih terasa nyaman karena ruang kaki lega. Headroom juga nggak nyentuh, rambut saya nggak nyentuh, tumben ya kan, mobil hatchback padahal ya masih lumayan nyaman. Dan di bagian belakang juga dikasih handrest yang kulit dan empuk seperti ini sampai ke bagian belakang, nggak cuma di depan doang. Nice banget buat Yaris. Headrestnya juga mumpuni, kepala tersangga dengan baik seperti ini. Ya udah, kalau duduk di sini tuh nyaman gitu. Tapi kita coba sekarang duduk di bagian tengah. Di bagian tengahnya itu kursinya memang sedikit tinggi, lebih tinggi daripada yang di kanan dan kiri. Tapi tetap empuk kok. Masih bisa duduk di sini dengan nyaman. Tinggal headrestnya aja kalian atur sesuai ketinggian kalian. Tapi enaknya di tengah ini nggak ada gundukan besar karena mobil ini front wheel drive. Jadi di belakang sini nggak ada gundukan besarnya, yang membuat kalian kalau mau lewat-lewat geser-geser tuh jadi enak gitu, nggak ribet, nggak usah angkat-angkat kaki lagi. Jadi kesini tuh enak. Nah udah, jadi pindah-pindahnya gampang gitu. Dan buat kalian keluarga yang punya dedek bayi yang mau ditaruh di mobil ini, tenang aja, mobil ini udah dilengkapi dengan Isofix. Jadi kalian bisa taruh kursi dedek bayinya di sini, dia bakal ngelock di bagian sini. Ini ada tandanya kok di sini. Dan airbagnya itu ada di bagian belakang sini dan sini. Sekarang kita coba test drive mobil ini. Gimana performanya, kenyamanannya, apakah sama mobil Yaris sebelumnya? Let's go. Oke, teman-teman. Sekarang kita mau coba driving experience dari si Yaris yang 2021 ini, Dev ya. Nah, kalau untuk visibilitasnya teman-teman, yang pertama, ini enak. Jadi nggak, entah kenapa ya, nggak terlalu berasa sempit di sini. Walaupun ini interior hitam semua, tapi enak aja sih ngeliatnya. Jadi visibilitas tuh pas di mata tuh masih pas, dapat luas. Cuma ya kap depan ya kelihatan sih udah jelas tipe-tipe yang seperti ini. Jadi cukup rendah sih ini, posisi kita cukup rendah ya Dok ya, apalagi bisa diturunin paling bawah. Cuma kalau dibandingin sama Honda sih memang ini masih lebih tinggi, cuma dia udah termasuk rendah untuk ukuran hatchback seperti ini. Nah di bagian sini tuh nggak rendah, Vin. Ini menurut gue sih lumayan tinggi loh. Kalau di kiri lumayan tinggi ya, tapi kalau di bagian driver ternyata bisa diturunin, jadi cukup rendah banget sih. Lanjut ke masalah handling ya. Buat gue jadi Yaris ini sekarang udah jauh lebih baik sih. Yang pertama, gue merasa sekarang setirnya jadi lebih smooth, jadi lebih halus aja, dan memang gue berasa sedikit lebih ringan dibanding yang lama. Lalu juga handlingnya, terutama ini adalah improvement yang paling besar, karena zaman dulu ya orang pada ngeluh tuh gara-gara radius putarnya Dov. Betul. Jadi Yaris zaman dulu tuh buat muter balik, padahal kan orang nyari ini karena kecil, karena simple, tapi susah puter baliknya atau apa-apanya. Jadi cewek-cewek juga jadi susah makanya. Iya. Tapi ini sekarang udah jadi 5,1, jadi udah cukup banget, udah nggak terlalu besar lagi. Jadi udah enak. Itu adalah improvement yang paling berasa sih di mobil ini. Dan untuk handlingnya sendiri, kalau yang gue rasain sih ini nggak terlalu spesial ya. Jadi nggak terlalu sigap. Ini pendapat pribadi gue merasa ini setirnya tuh nggak terlalu responsif banget. Jadi kalau lo belok kiri gitu dia masih agak ada sedikit delay, nggak terlalu tajam jadinya. Cuma cukup lah. Jadi memang ala-ala Toyota memang mostly mobil-mobil mereka tuh seperti ini. Memang dia nggak bisa yang terlalu sigap banget sih antara dari setir ke rodanya. Dan yang pasti untuk kenyamanannya, yang paling gue sayangkan adalah pertama ini bagian ininya ya. Ininya sayang banget sih, dia nggak bisa terlalu maju. Jadi entah kenapa dia tuh kayak kenapa dibikin ke belakang sih, kenapa nggak dimajuin? Karena ini udah ngalangin belakang juga, tapi nggak berguna buat depan. Jadi memang ini penumpang juga sih di sebelah kiri itu juga harus kayak tadi harus iya nggak bisa juga. Jadi apalagi ini kan semi bucket,
jadi ininya kan cukup mengganggu kan. Dia agak nonjol, jadi Iya, kan jadi kita harus ke belakang. malah makin nggak bisa ke belakang itu. Tapi kalau kita mundurin, tuh, buat nyampe sini, kasihan penumpang belakang si kameramen, lihat kejepit gitu. Jadi memang ya kalau mau mendapatkan ini harus jadi two-seater doang, kira-kira begitu. Iya. Lalu yang gue kurang sekali lagi adalah kenapa harus di kelas ini mobil hatchback yang dimana orang tuh demen ya dok kendarainnya, fun to drive, tapi kenapa bisa nggak dikasih teleskopik? Kalau buat gue jujur agak mengganggu. Cuma kalau semi bucket joknya ini selera. Ada orang yang suka banget karena memang ini membantu kalau lagi manuver, tapi untuk gue sendiri ini jadinya agak terasa sempit gitu loh. Mungkin memang gue kurang sukanya sama semi bucket seat. Tapi boleh di komen ya kalau kalian suka yang jok kayak begini apa enggak. Untuk suspensinya itu yang kita suka ya Dov ya. Suspensinya termasuk empuk, cukup empuk kok. Cukup empuk, jadi terasa mahal sih suspensinya, nggak berasa mobil murahan. Bukan tipe yang empuk ya, bukan yang MPV kayak semacam-macam itu, cuma ya rigid, solid, tapi nggak keras gitu, nggak kasar suspensinya. Jadi nggak sampai sakit lah. Nggak sampai sakit, jadi di bawah lubang masih berasa, nggak terlalu kayak ngejeduk juga. Di bawah manuver juga masih enak. Jadi ini improvement yang cukup baik lah ya untuk Yaris ini. Dan yang kita notice langsung ya, ini yang kita suka adalah AC-nya ya Dov ya. Memang AC-nya Toyota ini selalu dingin sih, mau di mana-mana juga. Apalagi yang baru. Innova dulu bayangin tuh AC dingin apa, ini juga dingin banget loh. Di dingin luar banget 35 derajat, panas banget di luar. Dan ini masih berasa adem. Di dalam cuma kita tambahin satu AC doang. Ini cuma satu AC doang tapi udah dingin banget. Masuk ke masalah mesinnya nih. Mesinnya memang oke, jadi dia 1:10 untuk dalam kota, 1:14 untuk luar kota. Jadi masih oke untuk sekelas ini karena ini bodi cukup besar. Termasuk hemat lah, standar aja. Cuma gue sayangkan entah kenapa ya, ini tarikan awalnya agak lemot gitu. Mungkin karena lu taruhnya di eco mode. Nah, ketika gue pencet ke sport mode, jadi walaupun udah diganti ke sport mode, memang berbeda. Jadi memang dia berbeda di tarikannya aja. Yang tadi RPM-nya tuh langsung Radov yang lo jelasin tadi, RPM-nya jadi lebih tinggi, langsung naik. Cepet. Cuma memang karena ini CVT ya, jadi memang gak terasa tarikan yang sangat-sangat. Sebenarnya sedikit terasa karena dia pura-pura ganti gigi. Iya. Dia ada sedikit kayak cepluk gitu. Betul. Tapi ya lagi-lagi ini kan CVT kan. Iya, jadi kita nggak bisa terlalu ngarep tarikan yang terlalu agresif gimana sih. Jadi ini masih oke aja lah. Jadi untuk kesimpulan teman-teman, untuk Yaris yang baru ini memang perubahannya nggak sebesar itu, maksudnya nggak segitu jauhnya ya sama yang Yaris lama. Mungkin yang paling kita rasakan adalah di masalah eksterior sama tadi tuh radius putarnya lumayan jauh sih, itu jadi lumayan membantu sekali lah untuk penggunaan sehari-hari. Eksteriornya kalau dari depan tuh kelihatan gitu. Kelihatan. Lebih gagal, lebih gagal ya. dari depan ya, dari depan. Nah, tapi entah kenapa yang gue rasakan di dalam Yaris yang baru ini, gue masih lebih merasa kesan yang comfort tapi sporty ya Dov ya. Betul. Jadi dia ingin sporty itu kayak semi bucket, gitu. hitam, tampangnya sangar tapi tetap comfort di dalam. Kira-kira mungkin itu sih yang disasar oleh si Toyota ini untuk Yaris ini. Mungkin untuk improvement ke depannya untuk Toyota sih kita harapkan itu pertama bisa dikasih teleskopik, sama ini nih konsol boxnya kalau bisa dibenerin nih, dibikin lebih fungsional lah, lebih bisa buat nyangga badan. Jadi secara ergonomis juga jadi lebih baik lagi untuk si Yaris ini. Betul, soalnya dari tadi pegel begini. Iya, kayak aduh sayang banget sih gitu. Cuma sisanya ini udah enak banget, setirnya juga enak, juga nggak boros. Ya oke semuanya, jadi nggak ada kekurangan yang sangat-sangat berarti banget. Betul. Kira-kira itu aja. Yuk kita masuk ke kesimpulannya. Oke teman-teman, jadi ini adalah Yaris tahun 2020. Kesimpulannya, mobil ini memang memiliki desain yang baik, desain yang keren, sporty, juga memiliki kenyamanan yang baik, juga fitur yang baik. Namun pertanyaannya, kenapa di masa sekarang ini Yaris seperti ini masih kurang laku di pasaran? Jadi jarang banget kita lihat. Mungkin saya menemukan ada kira-kira 3 penyebabnya ya. Yang pertama, mungkin aja dia sudah kemahalan, jadi dia nyentuh angka 300, di mana di bayangan kita tuh
kalau orang Indonesia 300 itu wah udah dapat yang lain banyak gitu. Nggak cuma dapat hatchback tapi bisa dapat hal yang lain. Pilihannya banyak sekali di angka 300. Yang kedua, mungkin karena ada kehadiran Honda Brio di mana dia bisa mengambil pasarnya hatchback seperti ini. Dengan harga hanya 200 juta saja, yaitu 2/3 dari harga Yaris. Mungkin itu juga, dan yang terakhir yang ketiga adalah orang yang ingin punya hatchback semakin dikit. Mungkin kalau dulu ada anak muda, ada anak kuliahan, juga ibu-ibu, dulu tuh masih suka pakai hatchback. Mungkin tren sekarang orang sudah mulai pindah ke SUV karena mereka takut banjir dan semacamnya. Jadi hatchback seperti ini masih semakin jarang. Walaupun dia memiliki banyak sekali kelebihan seperti desain yang sporty dan juga pengendalian yang enak, semuanya enak. Cuma memang ya harus diakui hatchback sekarang trennya sudah mulai menurun. Kalau gitu, apakah masih layak beli Yaris di tahun ini? Menurut saya masih layak aja, karena dia memang seperti yang saya bilang, masih sangat keren kok. Dan juga kalau kalian berjiwa muda, berjiwa sporty, dan masih pengen nyaman, mungkin Yaris adalah pilihan yang terbaik. Kalau gitu itu aja. Sampai jumpa lagi di the next video, masih di Automotive.